Sahabat shalom bagi kita semua, pasti kita diberkati. Sore hari ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Elohim, Dafar Elohim. Judul khotbah kita di saat ini, saya kasih temanya ketaatan tindakan iman. Waktu kita taat, kita lagi melakukan satu tindakan iman. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Bapak Ibu, ini janji Bapak Yahweh yang luar sangat biasa bagi Bapak Abraham. Apa yang Bapak Yahweh buat untuk dia? Bapak Yahweh memberkati dia itu dengan sangat luar biasa. Kalau di zaman sekarang tidak ada satupun orang yang punya kekayaan sebesar Bapak Abraham. Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Kekayaan mereka tidak bisa menandingi kekayaan Bapak Abraham. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena waktu Bapak Yahweh suruh dia menengadah ke langit, lihatlah, itulah jumlah anak-anakmu, turunanmu, dan hitunglah pasir di tepi laut. Siapa yang bisa hitung pasir, Bapak Ibu? Alat secanggih apapun tidak mungkin bisa menghitung pasir. Alat secanggih apapun tidak mungkin bisa menghitung jumlah bintang. Untuk melihat dengan teleskop bisa, tapi untuk menghitung tidak bisa. Itulah janji Bapak Yahweh untuk Bapak Abraham. Dari Bapak Abrahamlah bangsa-bangsa itu diberkati. Yang memberkati turunan atau Elohimnya Bapak Abraham pasti diberkati. Iya Bapak Ibu. Apa yang dijanjikan Bapak Yahweh oleh Bapak Abraham, sampai akhirnya ada 3 kaum besar, kepercayaan besar, yang suka sekali merebut apa yang dijanjikan. Ada agamanya Kristen, ada Islam, juga Yahudi. Sampai saat ini kita bisa melihat mereka mengklaim bahwa ini milik mereka. Itu yang Bapak Yahweh berikan kepada Bapak Abraham. Apa yang tadi kita baca, Bapak Yahweh menyuruh Bapak Abraham untuk keluar dari negerinya. Di dalam perintah Bapak Yahweh, Bapak Abraham keluar atau tetap tinggal? Bapak Abraham keluar. Bapak Abraham keluar, kita pernah baca tidak? Waktu Abraham ini keluar, dia bertanya kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, ini saya mau kemana? Atau Bapak Yahweh, sebentar dulu, saya belum tahu ini, kira-kira kasih kisi-kisi atau bagaimana jalannya. Dia cuma disuruh keluar, lalu dia keluar. Dia keluar tidak sendiri, dia bawa ke keluarganya. Berarti dari sikap Abraham ada satu kata yang kita bisa simpulkan saat ini. Ketaatan. Sesuai yang tadi judul khotbah kita saat ini. Ketaatan adalah tindakan iman. Nah, di dalam ketaatan, bahasa Ibrani dari ketaatan adalah ziut. Itu memiliki kekuatan yang besar dan bisa menarik berkat. Dari kata ziut atau ketaatan yang dalam bahasa Ibraninya ziut, itu memiliki kekuatan yang besar untuk menarik berkat Bapak Yahweh, berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita taat,
Seperti apa yang sudah kita dengar tadi tentang Abraham, kita lagi menarik berkat Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat kisah Abraham, dia tidak komplain, dia tidak tanya, dia cuma taat. Nah, di dalam kata taat, dalam bahasa Ibrani, itu artinya ziut. Ini dia. Ziut. Ziut ini terdiri dari 4 huruf dalam bahasa Ibrani. Huruf yang pertama ini huruf zadik. Sadi huruf pertama, terus yang kedua yod, huruf ketiga ini waw, dan huruf yang terakhir adalah huruf tau. Jadi ziut itu terdiri dari 4 huruf, sadik, yod, waw, tau, yang diindonesiakan artinya ketaatan. Seperti yang dimaksudkan yang bisa mendatangkan penyertaan dan berkat Tuhan. Kata ziut akan memberitahu kita bagaimana ketaatan yang benar itu. Jadi kita harus tahu bahwa ketaatan yang dimaksud itu seperti apa. Ya kita cuma tahu ya taat, pokoknya dengar saja. Tapi kita harus tahu maksud dari kata taat yang terdiri dari 4 huruf Ibrani yang tadi kita sudah bahas, yang ada huruf sadi, yang ada huruf yod, yang ada huruf waw, dan juga huruf tau. Itu makna per hurufnya seperti apa. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Huruf ziut yang ditulis dengan huruf Ibrani, pada huruf sadi, ini dia, huruf pertama. Nah, huruf ini memiliki arti sesuatu yang tidak bisa dihindari atau something inescapable. Memberi pengertian kepada kita bahwa ketaatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan harus ada di dalam seseorang ketika orang mau mendedikasi atau mengabdikan hidupnya untuk mengiring Tuhan. Karena ketaatan adalah satu di antara syarat keselamatan. Jadi ketaatan itu tidak bisa ditawar. Arti dari huruf pertama, dia memiliki arti sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dapat perintah dari Bapak Yahweh, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan beri alasan apapun. Jangan pakai pola pikir kita. Jangan mau-maunya kita. Kita tidak bisa tawar-menawar waktu perintah Bapak Yahweh diturunkan atas hidup kita. Apa yang terjadi untuk Bapak Abraham? Waktu disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia tidak bilang apa-apa buat Bapak Yahweh. Dia hanya taat, siap. Seorang prajurit dalam kondisi apapun, mau dia sakit, mau dia lapar, mau dia mengantuk, mau dia lagi moodnya tidak baik, kalau komandannya menyuruh, siap laksanakan. Kita prajurit-prajuritnya harus siap Bapak Ibu. Karena suasana hati kita lagi tidak enak, disuruh untuk melayani, tidak bisa. Saya lagi bermasalah, ada yang menyakiti jadi hati saya belum beres, kan harus damai. Terus pakai firman. Kan firman Tuhan bilang damai dulu kan, baru kita bisa menghadap tata hadirat Tuhan. Kenapa waktu engkau bisa berdamai, engkau tidak berdamai? Engkau pakai alasan itu, supaya seakan-akan engkau lagi kerohaniannya tinggi. Oh iya, kalau belum bisa jangan dulu. Padahal waktu itulah kita jadi pelaku firman. Waktu kita punya hati lagi tidak beres, kita bereskan saat itu. Itu yang dibilang pelaku-pelaku firman. Bereskan dulu hatimu, langsung dibereskan, baru kita menghadap. Bukan tunggu waktu kita, tapi bagaimana Bapak Yahweh punya perintah kita laksanakan. Itu pengertian dari huruf sadi. Yang artinya tidak ada waktu untuk kita tawar-menawar. Bapak Ibu, Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Dan dia disuruh pergi, tadi ayatnya, tidak ada satupun tempat tujuan yang Bapak Yahweh sebut. Cuma disuruh keluar.
Bapak Yahweh tidak sebut tanah mana, daerah mana, lokasi sebelah mana. Bapak Yahweh hanya suruh keluar. Saat ini posisi kita, kalau kita disuruh keluar dari apa yang Bapak Yahweh tidak setuju, pilihannya kita mau langsung keluar atau kita tunggu waktunya kita untuk keluar dari apa yang Bapak Yahweh suruh. Kalau kita langsung keluar, percayalah Bapak Ibu, engkau lagi melakukan yang namanya ketaatan. Jadi Bapak Ibu, Abraham itu sebenarnya zonanya sudah zona nyaman di Ur Kasdim. Tapi kenapa Bapak Yahweh suruh dia keluar? Nanti kita akan belajar. Mengapa sampai Bapak Yahweh suruh dia keluar dari Ur Kasdim? Selama ini kita cuma tahu seperti itu disuruh keluar. Karena ada satu tempat yang Tuhan janjikan untuk turunannya, dia dan seluruh kaum keturunannya. Tapi kita tidak tahu kenapa sampai disuruh keluar dari Ur Kasdim. Itu huruf pertama yang kita temukan dalam kata ziud yang artinya ketaatan, huruf zadi yang tidak bisa tawar-menawar. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau lagi tergerak oleh kuasa Roh Kudus, disuruh keluar dari kelemahanmu, jangan komplain. Ketaatan itu adalah satu tindakan, satu syarat untuk menuju keselamatan. Mari kita sama-sama belajar. Yang berikut, huruf yang berikut, huruf yod. Yod itu yang kayak koma di atas. Huruf pertama bagi nama Bapak Yahweh. Benar? Yod. He, waw, he, Yahweh. Nah, huruf kedua dari kata ketaatan adalah yod. Yang ada di dalam kata ziud memiliki arti bekerja, iman, kemampuan. Ini artinya ketaatan kepada setiap perintah Elohim adalah satu keharusan. Tapi orang yang mau taat kepada setiap perintah Elohim harus mampu memberikan pasangan yang seimbang untuk ketaatannya. Pasangan yang seimbang untuk ketaatannya hanya iman atau keteguhan. Waktu kita ada di dalam kata ketaatan, ini kita menuju sampai kedatangan Yesua Bapak Ibu. Hanya dengan ketaatan, kita bisa tetap ada dalam keselamatan. Jadi huruf yod ini menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bekerja dengan iman, dengan kemampuan yang Tuhan kasih. Jadi dia punya pengertian bisa bekerja, bisa iman, juga kemampuan. Dengan satu keharusan, berarti tidak boleh tidak. Makanya selama engkau punya kemampuan, layanilah Tuhan dengan semua apa yang Tuhan beri. Selama engkau masih bisa bekerja buat Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan. Apa pekerjaanmu dalam bidangmu saat ini? Kamu mendatangkan untung untuk pemimpinmu, tapi engkau lagi bekerja sebenarnya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan kita hanya duduk dan terima. Kalau ada kesempatan untuk melayani, layanilah. Bukan harus di depan sini saja. Apa saja yang Tuhan suruh untuk layani, layanilah dengan segenap hati. Karena waktu Yesua nanti dinyatakan, kita semua terima upahnya masing-masing. Kita semua upah pasti berbeda. Tapi biarlah kita berbeda karena kita punya upahnya itu lebih besar. Jangan berbeda upah kita kecil. Amin Bapak Ibu. Karena waktu tinggal sebentar lagi. Jadi mari kita belajar dari arti ketaatan. Huruf kedua itu yod. Yang artinya kita harus seimbang. Waktu kita taat, iman kita juga bekerja Bapak Ibu. Prinsipnya, waktu Abraham dengar suara Tuhan, Abraham melangkah, kira-kira dia melangkah dengan ragu atau percaya Bapak Ibu? Dia melangkah dengan percaya. Hari ini Abraham tidak ada, tapi kita melihat janji Bapak Yahweh tetap ya dan amin. Abraham tidak melihat Bapak Ibu. Tapi dari dialah kita terima berkat itu. Dalam kebangkitan Yesua HaMasiah. Nah Bapak Ibu,
Kalau kita sudah taat, harus juga disertai dengan iman. Jangan ada yang ragu waktu melangkah. Karena Bapak Abraham tidak ragu sedikit pun. Dia melangkah tanpa dia tahu, karena Bapak Yahweh tidak memberitahu perjalanan ke depan, dia akan temui apa dalam perjalanan. Kemana dia melangkah, tanahnya sebelah mana, utara atau selatan, tidak dikasih tahu. Bagaimana dengan kita? Waktu Tuhan suruh untuk kita melangkah untuk keluar dari kondisi zona nyaman kita. Kita lagi bertanya-tanya, kita lagi ragu, kita cemas, kita takut, ataukah kita tetap beriman? Bapak Yahweh menyertai. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mau taat, taatlah dengan iman. Jangan ada ragu sedikit pun. Karena kedatangan Yesua, dia hanya lihat iman. Iman yang bagaimana? Iman yang ada ketaatannya. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang di dalamnya ada iman. Bagaimana kita mau tetap taat kalau kita punya posisinya tidak seimbang dengan iman? Karena iman itu bicara tentang keteguhan. Kalau tidak keteguhan iman, lama-lama ketaatan kita akan lelah. Betul Bapak Ibu? Kita akan disuruh begini, kita akan disuruh begitu. Percayalah Bapak Ibu, awal kita kenal nama Bapak Yahweh, kita mulai masuk dengan 7 perayaan yang tidak pernah kita tahu. Tapi kita lakukan saja. Sekarang semuanya puasa ragi. Memang ini agak sedikit sakit Bapak Ibu. Kita sudah biasa makan roti karena memang orang Ambon biasanya tetap roti. Tapi tidak boleh makan roti selama 1 minggu sampai hari Senin nanti tutup perayaannya. Tapi kita belajar untuk seimbang dalam ketaatan. Kalau rohani kita bisa buang ragi yang adalah mungkin kita cepat emosi, kita mudah tersinggung, kita mudah untuk tidak bisa sabar, itu kita sudah mulai lepas. Tapi secara jasmani kita juga taat sesuai apa yang firman bilang. Berarti kita seimbang di dalam jasmani maupun rohani. Kita belajar Bapak Ibu. Tidak jadi masalah kita tertatih-tatih. Tapi setidaknya Bapak Yahweh pasti menyertai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melangkah dengan ketaatan, tetaplah teguhkan imanmu. Jangan sedikit pun engkau ragu, jangan sedikit engkau kecewa, jangan sedikit engkau cemas, karena waktu Gembala Agung dinyatakan, kita sama-sama menerima upah. Tapi percayalah ketika Bapak Yahweh suruh kita taat Torah, itu juga untuk kebaikan kita. Torah itu dibuat untuk kita menjadi baik Bapak Ibu. Sama seperti kebaikan yang Elohim pikirkan untuk kehidupan Abraham. Kita lagi lakukan Torah, Bapak Yahweh lagi memikirkan kebaikan untuk kita. Amin. Kita yang tadinya tidak tahu hari Sabat, kita yang tadinya tidak tahu bahwa perjamuan seperti yang kemarin kita lakukan, sejatinya itu ada tertulis dalam kitab suci. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, tapi waktu dikasih tahu, kita tidak bantah. Itu yang luar biasa. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Nah semua itu untuk kebaikan kita. Ada yang masih makan seafood? Sampai kepada makanan yang kosher sekalipun, kita diarahkan. Ada yang masih makan daging anjing sama babi? Dulu kita makan, tapi sekarang waktu kita diarahkan oleh kebenaran firman, kita menjadi taat, itu dia. Nah itu untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Kita mulai belajar untuk perlahan-lahan taat di dalam Torah. Kita baca ini dulu Bapak Ibu, Yosua 24 ayat 2. Demikian bunyi firman. Dan berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, demikianlah Yahweh Elohim Israel berkata, leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai, Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka menyembah ilah-ilah lain. Jadi leluhur
bangsa Israel, papanya Abraham namanya siapa? Terah. Saudaranya juga namanya siapa tuh? Nahor. Ini dia. Nah, Terah bapak Abraham dan Nahor itu menyembah ilah bangsa-bangsa, ilah-ilah lain. Itu yang menyebabkan mengapa Bapak Yahweh menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim. Terah itu punya terafim atau dewa-dewa itu ada sekian banyaknya Bapak Ibu. Nah, Abraham itu dia menghancurkan kalau kita baca di kitab Yasar. Waktu itu Yahweh akan mengatakan kepada Abraham, lek leka. Keluarlah. Jadi kata lek leka di dalam kitab Bereshit Kejadian 12 ayat 1. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Disuruh di situ adalah keluarlah. Kita ambil satu kata itu ya, keluarlah atau pergilah. Tapi di dalam terjemahan Ibrani artinya lek leka. Lek leka artinya pergi untuk dirimu. Pergi untuk dirimu. Jadi yang disuruh untuk sesuatu yang mendatangkan yang terbaik untuk kita. Tapi cukup dengan satu kalimat perintah ini, Abraham paham maksudnya Bapak Yahweh. Suruh dia pergi dari Ur Kasdim. Yang pertama, Elohim suruh Abraham pergi adalah demi kebaikan Abraham. Lek leka adalah perintah untuk pergi yang memiliki makna pergilah untuk kebaikanmu. Jadi lokasi Ur Kasdim di mana tempat tinggal zona nyamannya Abraham, dia dari kecil sampai besar, dia ada dengan bangsanya, dia dengan keluarganya, papa, mama dan semua kaum keturunannya. Waktu di Ur Kasdim itu tempat yang paling nyaman untuk dia. Tapi pada waktu yang ditentukan Bapak Yahweh bilang, lek leka, pergilah karena demi kebaikan. Satu kata ini Abraham tidak membantah karena dia mengerti yang suruh dia adalah Elohim Maha Perkasa. Saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Yahweh menyuruh kita untuk tinggalkan zona nyaman kita, lek leka, itu bukan untuk kebaikan orang di sekitar kita, tapi untuk kebaikan kita. Kalau ada yang menyakitimu karena engkau tidak bisa terima, engkau orangnya harus balas, harus dengan semua yang engkau merasa saya tidak salah. Walaupun engkau tidak salah, tetapi mereka menyakitimu, jangan engkau membalas. Tetaplah dengan posisi hati yang benar di hadapan Tuhan. Lek leka, bukan untuk musuhmu, bukan untuk orang-orang yang menyakitimu, yang mereka punya kebaikan, tetapi bagi dirimu sendiri. Keluar dari zona nyaman itu, lepaskan yang Tuhan tidak setuju. Abraham lakukan itu, kita menerima janjinya. Bisa dari hidup kita, orang akan terima janji Tuhan. Yang penting, taatlah sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh mau. Kalau kita sudah ada di zona nyaman, kita mau bergerak itu susah Bapak Ibu. Abraham keluar tanpa dia tahu tempat di mana dia tuju. Kita lakukan, tidak usah kita minta pemahaman dari Tuhan. Yang harus kita tahu adalah kita taat dan kita beriman. Elohim yang kita sembah ada Elohim yang sangat amat baik. Pasti semua rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sekarang bagaimana kalau hidup kita dipertemukan dengan kegagalan? Apakah Elohim punya firman itu tidak genap? Padahal dia punya rancangan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan yang gagal. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi bagaimana kalau kita dipertemukan dengan keadaan itu? Itu untuk kita punya kebaikan. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Bernubuatlah bagi dirimu. Aku adalah orang yang paling beruntung menjadi harta kesayangan Bapak Yahweh. Jangan menggerutu dengan apapun yang kau terima.
Karena rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Waktu Tuhan kita tidak pernah tahu. Tuhan lihat ketaatan kita. Ujian kita akan diketahui waktu jawaban kita di hadapan Tuhan. Itu kita punya ketaatan. Sampai di situ Tuhan melihat engkau sungguh-sungguh mengasihiku atau tidak. Waktu engkau diperhadapkan dengan segala hal. Yesus disalibkan. Hancur tubuhnya. Mau bernafas saja harus mendorong. Tidak lagi ada tulang. Karena tulang, mohon maaf, tidak ada lagi tulang yang bisa tersambung. Sudah bergeser. Dari bahu ke tangan, pergelangan tangan, ke telapak tangan, semuanya sudah bergeser. Jadi yang menopang untuk dia harus ambil nafas. Kulit dan tubuhnya. Kita belum sampai di posisi itu Bapak Ibu. Kita baru hanya dibilang sesat. Kulit kita tidak dikelupas loh. Kita hanya baru dibuat seenaknya sama orang-orang. Oh hati saya sakit dan sebagainya. Bagaimana dengan pengorbanan Yesus? Nggak ada yang bisa tandingi Bapak Ibu. Harusnya posisi kita di situ. Mau bernapas dengan kulit dan bernapas dengan daging. Ambil napas dengan cara seperti itu. Tapi mari kita bersuka cita dengan apapun yang Bapak Yahweh izinkan terjadi. Mungkin sekarang tidak enak. Kita tidak perlu mengerti. Tuhan tidak butuh kita mengerti rencananya. Tuhan mau kita percaya dan taat. Itu yang Abraham lakukan. Dia keluar dari Ur Kasdim karena penyembahan berhala. Kita diselamatkan karena kita dulu menyembah ilah bangsa-bangsa. Jangan posisi kita hanya sampai pengagung nama. Tapi kita harus benar-benar penyembah yang benar. Posisi pengagung nama cuma hanya ya kita terima nama Bapak Yahweh. Tapi perintahnya semua kita singkirkan. Suruh 7 perayaan, 2 saja. Benar Bapak Ibu? Ada yang tidak kuat tahan menjadi pelaku firman. Jangan makan ragi sepanjang ini dulu pengembang. Secara jasmani. Puji Bapak Yahweh, di tempat ini tidak ada yang makan. Waktu dibilang untuk jangan makan makanan yang tidak kosher, daging babi, daging anjing, semuanya sepakat. Seafood tidak. Ikan pun, kalau yang bersisik, walaupun sisiknya sedikit makan. Tapi yang tidak bersisik jangan dimakan. Yang hal seperti itu baik untuk kita. Bukan baik untuk Bapak Yahweh. Tapi kita sering cuma mau sampai di pengagung nama Bapak Yahweh. Banyak yang hanya sampai di pengagung nama Bapak Yahweh. Mereka singkirkan Torah atau perintah. Singkirkan bukan mereka buang seperti seakan-akan satu benda lalu dilemparkan. Tapi mereka tidak mau taat. Bagaimana kehidupan kita pada waktu-waktu yang akan datang? Tetaplah taat Bapak Ibu. Kedatangan Yesus sudah hampir sangat dekat. Saya jelaskan sebelum kita masuk dalam huruf yang keempat. Arti Ur Kasdim sendiri di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan artinya the light of demons atau cahaya setan. Jadi Ur Kasdim itu adalah sesuatu yang berbau tentang penyembahan berhala. Bapak Yahweh suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim karena di Ur Kasdim Abraham hidup berdampingan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan Tera ayahnya sendiri yang satu rumah dengan Abraham juga menyembah berhala. Itu ayatnya tadi Yosua 24 ayat 2. Perbaikilah kehidupan kita dengan siapa kita berteman. Kita sudah di dalam Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Tapi waktu berteman dengan orang yang mulutnya kotor, lama-lama segala binatang keluar dari mulut kita. Waktu kita duduk lama-lama terus di daerah itu, kita akan akhirnya, ya tidak pakai nama, mohon maaf, anjing babi keluar. Karena memang daerah itu, daerahnya seperti itu mereka. Tanpa kita sadari bahwa perkataan itu masuk di bawah alam sadar kita. Kita pakai nama Bapak Yahweh, tapi kehidupannya kehidupan Ur Kasdim. Abraham waktu keluar Bapak Ibu, dia tidak membawa satu pun kehidupan orang Ur Kasdim.
Bahkan terafim atau berhala, patung-patung. Jadi kalau kita baca di kitab Yasar, itu seperti buffet. Jadi kayak gini, ini ada patung untuk apa, patung untuk apa. Jadi ada ruangannya sendiri. Di situ Abraham punya papa menyembah. Abraham menghancurkan itu semua. Waktu dia keluar, dia tidak membawa satu pun kehidupan dari Ur Kasdim. Waktu kita diselamatkan dalam nama Bapa Yahweh, dalam Yesua, harusnya kita jangan bawa kehidupan lama kita karena sudah mati waktu kita dalam baptisan. Di dalam Yesua, kita bangkit bersama. Harusnya hidup kita adalah Yesua HaMasiah. Mari kita lihat diri masing-masing. Apakah hidup kita ada Yesua atau kita masih dengan kehidupan yang lama? Belajarlah dari Abraham. Waktu dia disuruh untuk keluar, dia tetap percaya di dalam iman dan dia tidak membawa kondisi apapun sampai kepada penyembahan papa dan keluarganya. Benar-benar hidupnya terarah dengan Bapa Yahweh. Huruf yang ketiga itu artinya huruf waw, menderita, bicara tentang pengorbanan dan juga tentang kemuliaan atau glory. Jadi huruf waw itu mengandung dua kata, menderita juga kemuliaan. Untuk kita ada dalam kemuliaan, kita harus menderita dulu. Pertanyaannya, Yesua waktu bangkit, dia menderita dulu atau dia dapat kemuliaan dulu? Dia punya pengorbanannya itu luar biasa. Dua arti huruf waw ini sedang memberitahu kita bahwa ketaatan kita dengan setiap perintah Elohim memang membutuhkan pengorbanan yang secara fisik manusia pasti akan dirasakan tidak nyaman. Tapi pengorbanan untuk sebuah ketaatan suatu hari kelak akan mengantarkan kita sampai kepada kemuliaan. Kapan itu? Sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu, saat ini mungkin kita menderita. Tapi penderitaan kita tidak bisa menandingi kemuliaan yang akan kita terima. Dari dua pengertian huruf waw dalam dalam kata ziut yang artinya ketaatan. Ada menderita, ada kemuliaan. Kita menderita di sini, kehidupan kita itu kekal. Yang tidak mau menderita, kekal juga, tapi dalam kebinasaan. Sama-sama kekal, tapi kita dikasih keselamatan. Bertahan sebentar saja Bapak Ibu. Tuhan mau kita berubah sungguh-sungguh. Mungkin ada orang yang juga lagi tunggu untuk kita melayani. Mari kita keluar, kita lihat orang-orang yang harus kita layani. Jangan sibuk terus dengan Tuhan, hati saya disakiti Tuhan. Jangan, karena itu untuk kebaikan kita. Kita lihat banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Bait suci berdiri, Yesua tetap jemput kita. Berjaga, jagalah. Menderita, terima dengan sukacita, itu untuk kebaikan kita. Jangan main-main untuk ketidaktaatan. Harus taat. Ketaatan itu bukan untuk kita singkirkan, tapi kita lakukan. Waktu firman datang, mari kita jadi pelaku firman. Kapan lagi pada waktu kita diperhadapkan dengan masalah? Kalau kita aminkan terus tidak ada sesuatu terjadi, ya kita mau jadi pelaku firmannya kapan lagi? Ini waktu-waktunya Bapak Ibu. Jangan tolak semua perintah Bapa Yahweh. Di dalam dua kata wow ini ada menderita dan kemuliaan. Sekarang kita menderita, nantinya kita akan melihat kemuliaan. Kapan waktunya? Ya, ketika kita berjumpa dengan Yesua di awan-awan kemuliaannya. Ini artinya ketaatan membawa keselamatan. Bapak Ibu, bertahan dengan penderitaan. Kalau hatimu lagi disakiti, kalau hidupmu lagi seakan-akan dianiaya, tekanan batin, engkau ada dalam pergumulan yang berat untuk keselamatan suami, istri, keluargamu, engkau ada diperhadapkan dengan pekerjaan, engkau diperhadapkan dengan biaya-biaya hidup, engkau diperhadapkan dengan apa saja, penderitaanmu akan selesai ketika Yesua menjemput kita. Tinggal sedikit waktu saja Bapak Ibu.
Jangan lengah, karena pada waktu kita tidak menjadi lelah untuk taat, Tuhan datang kita menerima upah. Yang terakhir, huruf tau. Dari kata zi'un. Huruf tau ini di dalam artinya memiliki tanda atau mark. Ini artinya ketaatan. Setiap mitzvot itu perintah. Jadi kalau ada dengar kata perintah Bapak Yahweh, itu artinya mitzvot. Harus menjadi tanda bagi orang percaya. Apa yang tertulis Wahyu 14 ayat 1. Hanya sebatas tanda. Tapi tanda orang percaya setelah terima baptisan, dia menjadi pelaku firman. Itu tandanya. Dihasilkan dengan buah-buah pertobatan kita. Yang tadinya kita sulit untuk bersuka cita, kita jadinya bersuka cita dalam segala hal. Yang tadinya kita ragu, cemas, khawatir dalam hal keuangan, pada waktu kita diproses dengan keuangan, kita tetap percaya. Sampai akhirnya mujizat terjadi. Bapak Ibu, huruf yang terakhir itu menjadi tanda untuk kita dinyatakan sebagai orang percaya. Karena yang percaya dalam Yesua, yang terus taat dalam iman, itulah yang akan menyongsong Yesua di awan-awan. Bertahanlah, berjaga-jagalah, janganlah menjadi lelah untuk menjadi pelaku firman. Sampai Yesua datang, sama-sama kita menyambut dan kita terima upah. Mahkota kemuliaan jangan sampai disingkirkan di kepala kita. Sampai Yesua datang, kita disematkan oleh mahkota kemuliaan. Demikian isi hati Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala.